Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait 5 daerah atau instansi di Jawa yang penempatan guru lolos passing grade-nya masuk zona aman mengisi kuota formasi P3K 2022. Jadi kami akan mencoba membahas lebih spesifik ya. Jadi untuk sesi kali ini, pada hari ini kita bahas dulu khusus di Jawa. Kami sudah menentukan 5 daerah atau instansi di Jawa yang penempatan guru lolos PG-nya masuk zona aman mengisi kuota formasi P3K 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, tanpa kita berpanjang lebar lagi, kita langsung saja to the point saja ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu, kita kembali lagi dulu ke 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Bahwasanya untuk berjalan lancarnya 3 jenis mekanisme seleksi guru P3K di tahun 2022 ini, itu semuanya tergantung dari formasi. Semuanya tergantung ketersediaan formasi. Jadi untuk mekanisme pertama itu diprioritaskan untuk guru yang sudah lolos passing grade Bapak Ibu ya. Nah, guru yang sudah lolos passing grade. Dan jika sudah penempatan untuk guru yang lolos passing grade dan masih tersedia formasi, nantinya akan diikuti oleh seleksi verifikasi oleh pelamar prioritas 2 dan 3. Kemudian berturut-turut jika misalkan masih tersedia formasi, nantinya akan diikuti oleh seleksi tes oleh pelamar umum menggunakan tes CAT UNBK. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Tentunya hal ini bisa terjadi apabila masih tersedia formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di seleksi P3K nantinya Bapak Ibu ya, ada 2 hal yang Bapak Ibu harus pahami terkait prioritas penempatan. Yang pertama, bahwasanya untuk prioritas penempatan itu berlaku urutan kategori Bapak Ibu ya. Yang pertama diprioritaskan di pelamar prioritas 1 yaitu adalah THK 2, kemudian guru honorer negeri, kemudian lolosan PPG, dan yang keempat adalah guru honorer swasta. Nah, kemudian yang kedua yang Bapak Ibu harus pahami adalah bahwa pada masing-masing kategori itu dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada seleksi tahun 2021. Maksudnya ini yang poin 4, apabila dari keempat kategori ini ada kategori yang sama bersaing dalam satu sekolah, nantinya itu akan diberlakukan nilai terbaik Bapak Ibu ya. Akan diberlakukan nilai terbaik dari hasil seleksi P3K Guru tahun 2021 tahun lalu. Itu berlaku tahap 1 dan tahap 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu guru pahami sekalian. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah ada 2 prioritas penempatan ya, berdasarkan urutan kategori dan tentunya berdasarkan urutan nilai. Nah, di sini kita masuk ke inti pembahasan kita, bahwasanya ini adalah contoh jumlah persentase kekurangan guru di sekolah negeri dan jumlah persentase kekurangan guru kelas. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri untuk persentase jumlah guru kelas di daerah Jawa Barat itu mencapai hampir 9,82 ya, 86 Bapak Ibu ya, atau sekitar 39% ya. Sekitar 39%. Seperti itu, dan kekurang gurunya itu sekitar 13%. Bapak Ibu bisa cek sendiri daerahnya daerah mana. Bapak Ibu bisa cocokkan sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini intinya adalah cek sekarang 5 daerah Pemda di Jawa yang guru lulus passing grade-nya potensi banyak mengisi formasi. Jadi daerah pertama yang masuk di radar kami untuk daerah Jawa adalah Kabupaten Cilacap Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Kabupaten Cilacap. Kenapa? Total formasi tahun 2022-nya itu adalah sekitar 2135. Sedangkan guru yang sudah lolos passing grade-nya hanya 459. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Coba Bapak Ibu bayangkan
untuk total formasi 2022 Kabupaten Cilacap ya. Di sini data sementaranya itu adalah 2135. Kemudian dikurang 459. Ini 459 ini adalah guru PG 2021. Sedangkan ini yang total formasi 2022 belum diajukan tambahan itu sebanyak 2135. Jadi sebenarnya meskipun di Kabupaten Cilacap ini anggaplah tidak mengajukan formasi di tahun 2022, itu tetap akan bisa mengangkat seluruh guru honorernya menjadi ASN P3K. Kenapa? Karena sisa formasi di tahun 2021 itu mencapai 2135 Bapak Ibu ya. Itu mencapai 2135. Apalagi kalau misalkan pemerintah Kabupaten Cilacap ini mengajukan formasi yang banyak, maka secara otomatis akan lebih banyak lagi guru yang akan bisa diakomodir. Jadi ini perbedaannya sangat mencolok. Guru lulus PG-nya cuma 400-an, sedangkan total formasi 2022-nya itu hampir 2000 lebih. Jadi andaikan ya, kita cuma berdoa supaya yang 459 ini tidak ada mapel berlebih Bapak Ibu ya. Tidak ada mapel berlebih sesuai dengan kebutuhan yang ada di instansi tersebut ya. Jadi semuanya itu memang kekurangan. Jadi kalau posisi yang seperti itu, maka potensi untuk diangkat semua menjadi ASN P3K itu sangat besar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian daerah kedua yang guru lolos passing grade-nya potensi mengisi formasi. Yang kedua adalah Kabupaten Jember Bapak Ibu ya. Kita langsung masuk di Kabupaten Jember. Total formasi 2022-nya ini masih data sementara ya, 2455. Bayangkan ya, sangat banyak Bapak Ibu ya, 2455. Sedangkan guru lolos passing grade-nya hanya 793. Bayangkan perbedaannya ya. Nah, jadi kalau posisinya sekali lagi sama dengan yang pertama tadi, sepanjang tidak ada mapel berlebih di guru passing grade ini yang melebihi kebutuhan kuota dalam satu instansi, maka saya yakin bahwa 793 ini dari Kabupaten Jember itu bisa menjadi ASN P3K karena total formasi 2022-nya 2455, terlepas dari kemampuan anggaran dari Kabupaten Jember itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini masih data sementara. Ini masih data sementara, sudah 2455 Bapak Ibu ya. Belum ada usulan tambahan. Ya, kecuali kalau sudah ada tambahan itu jauh lebih besar. Tetapi kalau untuk dikurangi tidak mungkin Bapak Ibu ya. Tidak bisa dikurangi. Kemenpan RB sudah memberikan peringatan jangan mengurangi, tapi bisa menambah. Nah, kemudian kabupaten yang ketiga adalah Kabupaten Majalengka, masih dari Jawa. Total formasi 2022 itu adalah 1574 Bapak Ibu ya. 1574. Guru yang lolos PG itu 475. Bayangkan perbedaannya ya, hampir 100% ya. Ini yang total formasi 2022-nya, lebihnya saja 574 itu sudah bisa mengcover semua guru lolos passing grade. Sekali lagi itu terjadi sepanjang tidak ada mapel berlebih sesuai dengan kebutuhan kota dalam instansi daerah tersebut. Nah, ini lebihnya saja ya, 574 itu sudah bisa mengcover yang 475, terlepas dari kemampuan anggaran dari Kabupaten Majalengka sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Yang keempat dan kelima ada Kabupaten Cirebon. Total formasi 2022 1329, guru lolos passing grade-nya 971. Ini Bapak Ibu ya, sangat jauh berbeda juga ya. Mudah-mudahan tidak ada mapel berlebih di sini. Kemudian Kabupaten Probolinggo, total formasi 2022 1633. Ini lebih parah lagi, 135 guru PG-nya. Bayangkan ya, untuk Kabupaten Probolinggo, daerah Jawa, total formasi 2022-nya itu adalah 1633. Sedangkan guru lolos passing grade-nya itu hanya 135. Bayangkan. Ini Kabupaten Probolinggo sungguh keterlaluan ya kalau tidak mengangkat semua ini guru honorernya yang hanya 135 yang sudah lolos PG. Ya, seperti itu ya. Kalau terkait dengan mapel berlebih ini ya masa
Bisa jadi tidak ada mapel berlebih karena total yang lolosnya ini hanya 135. Sedangkan total formasi 2022 itu mencapai 1633. Jadi sungguh keterlaluan ya kalau di Kabupaten Probolinggo ini itu tidak mengangkat semua ini yang 135 guru lolos PG-nya menjadi ASN P3K. Karena ini sangat jauh berbeda gapnya. Bayangkan total formasi 2022 hanya 1633, sedangkan guru PG-nya hanya 135. Itu tidak terlalu membebani APBD juga sebenarnya, tidak membebani anggaran Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak ada mapel berlebih ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.